walaupun nggak pernah ke sana, pasti akan ke sana. Gimana nyawa kita minimal? Yang mana kata para ulama Masjid Al-Aqsa adalah simbol pengaturan dunia. Makkah adalah turunnya hidayah, kantor pengaturannya Madinah. Simbol seberapa bisa ngatur dunia, itu simbolnya adalah pengaturan di Masjidil Aqsa. Maka waktu pertama kali di dunia ahli batil belum muncul, yang ngatur Masjidil Aqsa adalah kakek kita Nabi Adam. Mekah dan Masjidil Aqsa yang ngatur. Kemudian zaman jaya-jaya Nabi Sulaiman selepas manusia banyak di dunia ini, di puncak kejayaannya Nabi Sulaiman adalah di antara kekuasaan dia adalah Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ini simbol siapa sih yang mendominasi dunia ini adalah simbolnya di Palestina ini. Maka kita lihat di Palestina sekarang yang mendominasi ahli batil, Israel. Yang mana secara umum kita ini kadang-kadang aneh. Secara umum Quran itu kan untuk kita, diturunkan untuk kita, untuk nasihat kita. Kenapa dalam Quran kita ada surat namanya surat Bani Israil? Kata sebagian ulama, memang kita ini sebagai umat Muhammad akan terus ada bersinggungan, bersitegang dengan namanya Bani Israil. Bani Israil, Israil itu siapa para hadirin? Israil itu Nabi Yakub para hadirin. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Maka orang-orang Yahudi itu adalah keturunannya minimal 5 nabi. Mereka anak cucunya Nabi Yakub putranya Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ke atas putranya Nabi Nuh ke atas putranya Nabi Adam. Kalau kita orang Jawa ini melalui 2 nabi aja, Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Kalau Bani Israel itu melewati sebagiannya mereka cucunya Nabi Yusuf. Wah, tambah 6 nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Nuh bin Adam. Ini karena mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan ketakwaan, meninggalkan amalan yang benar. Umat Muhammad setiap sholat diperintahkan untuk minta berlindung dari kesesatan mereka. Orang-orang yang telah dimurkai Allah, mereka lah Bani Israel. Maka ukuran kemuliaan manusia adalah dengan agama. Bani Israel itu secara nasab melalui orang-orang maksum berapa kali, tapi mereka sendiri nggak niru kakeknya, akhirnya menjadi orang terburuk sepanjang masa. Astagfirullah. Na'udzubillah. Dajjal pun dari mereka. Terjemah. Maka di puncak kejayaan Islam, penyebaran Islam, Palestina diserahkan kepada Sayyidina Umar. Terjemah. Maknanya ini sudah mendominasi pengaturan dunia sampai zaman Daulah Abbasiyah, terus di dalam penguasaan umat Islam. Sampai akhirnya umat Islam ada kemerosotan. Palestina direbut oleh orang Eropa selama 88 tahun. Kemudian diambil lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah itu mulai Salahuddin Al-Ayyubi kurang lebihnya sampai 1920-an yang kendalikan umat Islam. Maknanya umat Islam ini para hadirin, kalau kita lihat sejarah ke belakang sedikit, pernah menjadi paling berwibawa dan jadi panutan dunia itu mungkin 1200-an tahun para hadirin.
terjemah Akhirnya umat Islam Terjemah. guyonannya sebagian dia bosan jadi orang menang. tunarung Manusia itu kan suka bosan. Makan sate terus bosan. Istri itu terus bosan. Suami terus juga bosan. Makan mie terus juga bosan. Sambil terus juga bosan. Nah, ini menang terus. Masa kok menang terus sih? Zaman Nabi menang, zaman Khulafaur Rasyidin menang, Baulah Umayyah menang, Bani Abbasiyah menang. Kalah sebentar, menang lagi. Rasanya kalah ini tuh caranya, Masya Allah. Sampai pernah pengen ngerasakan rasanya kalah itu gimana. Akhirnya umat Islam sebagian itu muncul generasi di Daulah Utsmaniyah. Orang Islam zahirnya orang Islam, walaupun dalam cerita-cerita katanya mereka didikan Yahudi, mereka didikan disusupkan, itu urusan lain. Zahirnya itu orang Islam yang benar dengan Islam. Saking benernya mereka bilang Islam dadeknya menang terus aja gimana ini. Dadeknya jadi sugih, dadeknya jadi ibu. Sekarang Islam harus tinggal dulu. Pengen ngerasakan, kita merasakan rasanya gak ditulung Gusti Allah ini. Astagfirullah. Maka saking belendernya mereka dengan Islam, azan dihentikan, azan bahasa Turki. Seluruh madrasah agama ditutup. Tulisan Arab diganti dengan tulisan yang selain Arab. Padahal negeri Daulah Utsmaniyah itu sudah munculkan para wali, para dai, para musannif, gak kehitung jumlahnya. 700 tahun barangkali. Wanita berjilbab besok semuanya gak boleh berjilbab. Kaji ngenteknya duit gak boleh kaji semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Benar-benar berdengar dengan Islam. Ternyata gak penak jadi orang kalah. Ternyata orang itu kalau gak ditolong itu gak penak. Maka bangkitlah orang-orang soleh buat amalnya, buat gerakan-gerakan kebaikan, buat gerakan makmurkan masjid, buat gerakan bangun-bangun pesantren. Karena kekuatan politik itu sudah gak bisa diandalkan, isinya orang-orang yang benar dengan Islam. Akhirnya walaupun sepertinya umat Islam tidak mendominasi dunia, Palestina telah dikuasai oleh orang-orang yang batil. Umat Islam tetap bisa amal agama, tetap bisa mendakwahkan agama, tetap bisa jadi orang-orang takwa. Karena hakikatnya ketakwaan itu sebetulnya kaitannya dengan badan kita, tidak ada kaitan dengan pergantian-pergantian para penguasa. Namanya istrinya Fir'aun itu kurang apa lemahnya? Tidak punya kekuatan, kekuasaan, dikuasai Fir'aun, di rumahnya Fir'aun, di ruangannya Fir'aun, tetapi dia bisa amal agama dengan sempurna. Istrinya Nabi Nuh kurang apa fasilitas? Suaminya terbaik, program rumah terbaik, pengajaran terbaik, tetapi karena nggak mau juga nggak bisa mengenalkan Islam. Di satu sisi ada hal yang menyedihkan, yaitu memang kontrol politik dunia ini adalah sedang dikuasai oleh ahli batil, sebagaimana foto Palestina di hari-hari. Maka akan datang satu masa Allah akan balikkan keadaan, umat Islam bangkit lagi, sampai akhirnya Palestina dikontrol lagi oleh umat Islam, dipimpin pembukaannya dan manipulasinya oleh cucunya Nabi, dari cucunya Sayyidina Hasan yang masyhur, namanya seperti nama Nabi, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi. Kalau orang melihat jasadnya seperti orang Eropa, tetapi nasabnya adalah nasab orang Arab. Al-Hasan Muhammad bin Abdullah, kemudian di akhir perjuangan beliau disempurnakan oleh Nabi Isa. Di akhir perjuangan beliau terbunuhnya Dajjal. Akhirnya dunia dalam satu pengaturan, semuanya amal agama, datang hujan keberkahan dari langit, seluruh dunia jadi loh jinawi, subur makmur, Masya Allah. Di mana-mana rizki melimpah-limpah. Amin ya Allah. Kemudian selepas pengaturan di Palestina, baliklah pengaturan di Masjid Nabawi seperti awal,
kemudian di sanalah Nabi Isa wafat dan akan dimakamkan di samping yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya pun ngoten niku. Dunya niki gadane tiyang Islam. Mun sah kuwatir kelawan hirup pikuke dunya, ketoke kalah, ketoke menang jenenge lakon ngoten niku biasa. Ten film-film lakon iki menangi mburi. Masya Allah. Nanging gurih. Untuk usaha. Insya Allah. Ngajak diri, ngajak umat untuk bertakwa dengan husnudzon bahwa zaman tangga akhir dari sisi yang lain hidayah akan tambah mudah. Zaman tangga akhir akan ada perkembangan hidayah yang tidak ada di zaman-zaman sebelumnya. Zaman tangga akhir nanti akhirnya yang tersisa di dunia ini hanyalah orang-orang yang bertauhid saja. Maka mumpung prospeknya mengamalkan agama, menyebarkan agama, prospeknya sangat cerah. Masa depan Islam sudah tampak, hidayah akan menyebar kemana-mana. Kita ikut-ikut andil, harapannya kejayaan Islam datang, kita di kuburan tinggal menerima pahala dari seluruh dunia. Allah, amin, insya Allah. Niat. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk keluar 1 tahun? Silakan, Masya Allah. Saya dah, Masya Allah. Bismillah, silakan Mas. Yang niat 1 tahun silakan berdiri Mas. Siapa? Yang niat 1 tahun silakan Bismillah. Sama Pak Lurah ya. Insyaallah. Silakan berdiri Bismillah. Langsung ke tim tasbih 1 tahun di sebelah timur. Silakan. Insyaallah niat setahun sama Pak Atau Lurah. teman-teman yang sudah 1 tahun yang ada di mana silakan. Siap, betul musyawarah setahun sama Pak Lurah, insyaallah. Silakan. Silakan.